Dalam Islam tak ada ruh gentayangan, tak ada. Orang yang mengatakan ada ruh gentayangan itu terlalu banyak menonton film hantu. Lama-lama dia jadi hantu. Ibu-ibu jangan nonton film hantu. Kalau ibu jadi hantu, anaknya tuyul. Oleh sebab itu maka dalam Islam tak ada ruh gentayangan. Yang ada itu bahwa ruh itu dalam kuasa Allah SWT. Jadi kalau nanti mana tahu Abdul Somad meninggal dunia, tiba-tiba orang di Pekanbaru ini ada yang kerasukan, kemasukan, kesambet kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Tiba-tiba ditanya dia, fulan yang kerasukan. Ya. Siapa kau ini? Aku Abdul Somad LCMA. Kalau memang kau betul Ustaz Somad, coba kau ceramah dulu. Assalamualaikum. Itu bukan ruh Abdul Somad. Karena ruh tak bisa dipanggil dan ruh tak bisa masuk ke badan. Lalu yang masuk itu siapa? Bisa pula dia bercerita, dia berjalan katanya. Kalau memang kau betul Abdul Somad, coba ceritakan perjalananmu dulu. Aku pertama kali ceramah bulan Oktober 2010 di Islamic Center Pasir Pengarayan dibawa oleh Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Hah? Iya ini Ustaz Somad nih. Bukan. Itu adalah jin Qorin. Qorin artinya selalu bersama. Waktu saya lahir ada jin yang ikut waktu saya lahir. Itulah maka jin itu mencucuk pusat anak yang baru lahir itu, menangis anak itu. Karena jin yang lahir itu ikut sama dia. Lalu kemudian ketika orang itu mati, jin itu tidak mati karena jin umurnya panjang. Dan jin itu ingat dan dia bisa meniru. Ya, sebab itu kalau ada anak-anak kita balik ke rumah selalu menirukan gurunya. Guruku yang ini begini cakapnya guru. Itu ada bakat-bakat jin. Oleh sebab itu maka jangan percaya kepada yang model-model begini, karena ini bisa merusak akidah. Jadi dulu di Eropa itu ada tradisi memanggil roh. Istilah Arabnya namanya tahdirul arwah, memanggil roh. Rupanya Syekh Muhammad Abduh dari Kairo, waktu itu dia sedang berkonflik masalah politik dengan Raja Mesir. Larilah dia ke Paris, Perancis. Dihadirkan di majelis itu, majelis memanggil roh itu. Kalau tempat kita macam jelangkung. Lalu kemudian dimintalah kepada Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh dari Mesir, ya, mau pesan roh siapa? Request roh siapa? Bisa kita panggil. Roh bapakmu, roh emakmu, siapa? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong panggilkan roh Nabi Isa. Aku mau bertanya kepada dia, sebetulnya dia udah meninggal atau masih hidup? Apakah dia bagaimana dulu? Kata yang manggil itu, roh yang lain bisa, tapi roh ini tidak. Nah, jadi ulama itu cerdas luar biasa. Dalam satu kata-katanya itu mengandung hikmah karena dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu tidak bisa ditengok, tak bisa dipegang karena dia bukan materi. Sedangkan materi itu bisa ditangkap dengan panca indera. Tapi ada orang-orang yang disingkapkan Allah taala hijabnya, maka dinampakkannya lah ruh-ruh itu. Maka kemudian pada dasarnya kita ini tidak pernah mati. Pintu-pintu langit, malaikat turun mencatat doa yang kau baca. Ini jenis takriri. Makanya perbuatan kalau tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Betul kata Imam Syafi'i, kalau dia bertentangan dengan syariat. Selama masih ada dalilnya, tidak bertentangan dengan syariah, maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah, tapi dia disebut dengan mahmudah. Sekarang tentang mengirimkan Al-Fatihah kepada orang meninggal dunia, sampai apa tak sampai? Siapa bilang sampai? Memangnya yang udah meninggal itu pernah ngasih tahu? Alhamdulillah titipannya udah sampai, makasih ya. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Punya kitab namanya Kitab Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, roh. Di situ diceritakan Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam. Ada orang baca Quran. Kata dia, berhenti, jangan kau baca. Lalu disebutkanlah sanad-sanadnya bahwa membaca Quran itu untuk orang meninggal dunia tidak terlarang. Tentang
Kitab roh ini tidak diragukan karena ada seorang dapat gelar doktor gara-gara meneliti kitab roh. Namanya Dr. Bassam dari Kuwait. Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia pesan, kalau aku meninggal dunia, nanti bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, dan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis. Pesan Abdullah bin Umar bin Khattab kepada orang nanti kalau aku sudah meninggal. Berdasarkan itu Imam Nawawi meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Azkar mengatakan, wa in khatimul qur'ana fahuwa hasanun. Seafdal-afdalnya dibacakan sekhatam Al-Qur'an. Kalau tidak sanggup sekhatam Al-Qur'an, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Enggak sanggup juga Ummul Qur'an Al-Fatihah. Itulah dia dalil-dalil orang yang membacakan Quran. Kalau enggak setuju, jangan salahkan orang karena orang punya dalil. Saya enggak setuju, enggak usah lakukan. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada ulama satupun yang membolehkan, dia membuat sendiri. Nah, itu enggak boleh. Imam Nawawi, ini Imam Nawawi bukan imam sembarangan. Dia bukan selevel Imam Samudra, apalagi Imam S. Arifin. Imam Nawawi, kalau kita baca kitab pertama Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, kita mesti baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam kitab fikih, kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Saya ngajar hadis arba'in, hadis paling sedikit kecil arba'in, Imam Nawawi. Hatam arba'in naik kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Hatam Riyadhus Shalihin naik lagi kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Membaca kitab Mustalah Hadis yang disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Takrib Nawawi. Imam besar. Apa kata Imam Nawawi mengomentari hadis tentang pelepah korma? Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Apa kata Nabi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Nah, jadi pertanyaan ini memang simple, tapi ini ingin menggali dan menguji isi kepala Abdul Somad. Enggak apa-apa. Kalau enggak setuju, enggak usah lakukan. Tapi jangan salahkan, karena nanti takutnya di akhirat ketemu dengan Imam Nawawi malu.